Selamat sore. Di sini saya mencoba mempresentasikan tugas proposal yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu Dr. Fitri Tanjungsari, ST MSc. Proyek proposal yang kami buat adalah sebuah analisis sentimen terhadap kepuasan pelanggan menggunakan text block dengan algoritma LSTM neural network pada studi kasus restoran XYZ. Presentasi ini kami bagi dalam 5 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga adalah metodologi penelitian, yang keempat hasil penelitian, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Seperti kita ketahui, analisis kepuasan konsumen merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap sebuah produk dan jasa. Ini mulai berkembang di era industri 4.0, di mana kepuasan pelanggan itu bisa diperoleh dari review online yang ada pada jejak pelanggan di media-media sosial atau situs-situs web internet. Urusan online ini memiliki dampak yang besar pada sebuah restoran atau sebuah tempat di mana mereka memberikan layanan jasa. Itu bisa terdiri dari sebuah atau ulasan positif, bisa juga mendapatkan ulasan yang negatif atau netral. Ulasan online ini cenderung biasanya tidak termotivasi oleh kepentingan komersial, karena biasanya ini keluar dari pengalaman yang didapat oleh pelanggan atau pengguna jasa, sehingga mereka bisa memberikan ulasannya secara bebas tanpa ada tekanan. Tujuan penelitian adalah memahami bagaimana penerapan dengan metode LSTM atau metode yang ada dalam neural network pada analisis sentimen kepuasan pelanggan restoran XYZ. Diharapkan menghasilkan model klasifikasi LSTM dengan tingkat akurasi yang paling tinggi. Kajian pustaka adalah di mana kami menjelaskan teori-teori yang dipakai pada penelitian atau proyek ini, yaitu sebuah bagian dari data mining, yaitu text mining, yang merupakan proses ekstraksi informasi yang berharga dari teks atau dokumen yang bersifat tidak terstruktur. Analisa sentimen adalah proses untuk mengekstrak dan menilai sentimen, yang itu berupa perasaan atau opini dari teks yang ada. Kemudian digunakan juga text block yang merupakan pustaka atau library dari Python yang memang menyediakan antarmuka sederhana untuk melakukan tugas-tugas NLP, termasuk analisis sentimen. LSTM yaitu adalah tipe arsitektur dari jaringan kepanjangan atau perbaikan dari jaringan saraf recurrent atau recurrent neural network yang memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah vanishing gradient pada jaringan saraf recurrent biasa. Dan LSTM ini telah terbukti sangat efektif dalam memahami teks atau memproses teks yang berurutan seperti kalimat atau dokumen. Studi kasus ini akan menggunakan data atau ulasan pelanggan tentang restoran. Data ini kemungkinan akan berisi teks atau ulasan yang diberikan oleh pelanggan yang mencakup perasaan, pendapat, evaluasi yang mereka tulis dalam komentar atau review. Metodologi penelitian, kita melakukan pendekatan kuantitatif dengan metode studi, di mana sebuah kasus digunakan dalam penelitian ini. Ini adalah kerangka pikir, urutan-urutan di mana kami melakukan
project ini dimulai dengan formulasi penelitian, kemudian melakukan kajian literatur, metodologi, evaluasi, dan pada saat selesai nanti akan kita tuliskan pembahasan dan kesimpulan dan saran. Kemudian tools yang digunakan dalam melakukan analisis adalah kami menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana di dalamnya itu ada library atau pustaka yang bisa digunakan untuk membantu dalam proses analisis sentimen. Misalkan ada Panda dan NumPy, ada Matplotlib, ini biasanya untuk memvisualisasi data, NLTK atau Natural Language Toolkit itu untuk analisis, Scikit-learn, TensorFlow, Keras ini banyak dipakai untuk melakukan analisis, dan juga untuk mempermudah data yang sudah kami scraping itu kita menggunakan Pickle, library Pickle untuk supaya mempercepat hasil dan penelitian. Itu kami bagi juga dalam beberapa langkah, di mana kami mengkolek data, kita melakukan scraping, review dari website perusahaan, kemudian setelah scraping kita collecting, kemudian kita pre-processing, yaitu kami melakukan pembersihan data, memotong kata-kata yang tidak penting, kata-kata sambung, misalkan dan, ke, kemudian imbuhan juga. Setelah itu semua dilakukan, kami melakukan analisis, data analisis dilanjutkan dengan sentimen analisis, tadi menggunakan library seperti TextBloop. Dia bisa melakukan polarisasi, pembelahan, di mana itu mana yang disebut sebagai sentimen negatif, positif, atau netral. Setelah itu model dibuat, model ini kemudian dievaluasi dengan menggunakan confusion metric, evaluasi dengan F1 score, akurasi, dan sebagainya. Kemudian data uji coba, ini adalah contoh-contoh data uji coba. Kami scraping dengan manual menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini juga akan kami tunjukkan hasilnya. Ini sentimen. Ini yang sudah, ini data yang belum di-clean, ini sudah di-clean, sudah dibersihkan, membuang kata-kata yang nggak penting. Ini adalah word cloud, jadi melihat kata-kata yang paling banyak muncul atau sering muncul. Di sini terlihat semakin besar font yang terbaca, itu artinya kata-kata tersebut semakin banyak. Di sini ada malam, masakan Meksiko, saya, Senin, kemudian ada juga malam minggu, mungkin karena banyak malam minggu yang datang. Dilanjutkan dengan ini adalah pustaka Matplotlib yang tadi sebelumnya kami sebutkan bahwa untuk melakukan visualisasi. Dan ini adalah pie, jadi bentuk pie dan diagram batang untuk melihat jumlah data yang dikategorikan sebagai satisfied, itu hampir 88% atau 80% lebih. Kemudian unsatisfied atau dianggap sebagai komentar negatif itu sekitar hampir 1%. Kemudian yang netral ini 10% lebih. Ini adalah jumlah data yang kami scraping, sekitar 1498 yang terbagi menjadi 3, yaitu 1200 untuk ulasan yang sifatnya positif, satisfied, 15 yang ulasan yang sifatnya negatif atau unsatisfied, dan yang 283 untuk yang netral. Ini adalah pembentukan model klasifikasi grafiknya. Kemudian ini adalah confusion metric, di mana akurasi yang terbaca ini 98% akurasinya, tingkat akurasinya.
cukup tinggi. Kesimpulannya adalah konstruksi model LSTM yang dibangun ternyata bisa menentukan kecenderungan opini atau sentimen dari kepuasan pelanggan restoran, dan informasi dari data yang terdiri dari 1.200 ulasan yang positif, 15 negatif, dan 283 netral, itu kami bagi menjadi 25% untuk data uji dan 75% sebagai data latih. Dan ini semua diproses melalui proses pembersihan, cleaning, tokenisasi atau pre-processing menggunakan library TensorFlow atau Keras. Dan Sastrawi ini khusus dipakai untuk kalimat yang berbahasa Indonesia. Setelah mengolah data latih atau melalui proses pembelajaran, maka didapatlah model LSTM yang mampu mengklasifikasikan ulasan berdasarkan data latih yang telah dipelajari. Dan nilai performansi yang didapat dari pengujian ini adalah 98%. Ada saran yang mungkin bisa kami sampaikan, yaitu karena datanya masih sedikit ya, 1.500, kami berpikir kemungkinan kita harus menambah data sehingga paling tidak melebihi 15.000. Ini adalah angka yang asumsi kami karena cukup sulit mendapatkan angka yang atau ulasan yang banyak di website. Jadi mungkin di atas 15.000 ini bisa lebih baik performansinya dalam pengertian tidak terjadi overfitting atau datanya imbalance, tidak seimbang. Kemudian mungkin bisa juga kita menambah layer pada LSTM untuk menghindari overfitting di atas. Kemudian bisa juga kita menggunakan sebuah algoritma yang termasuk baru, yaitu BERT, itu untuk memperbaiki kualitas. Demikian ini daftar pustaka. Demikian presentasi yang kami buat. Terima kasih atas perhatiannya.